Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 84. Ngomong-ngomong, jadi Anda benar-benar akan menjalin usaha patungan dengan Limondale Dion. Dengan GH Mobile, kami belum menandatangani kontrak formal. Terakhir kali kami menandatangani letter of intent. Mereka sudah mengunjungi pabrik kami di Korea. Jadi, mereka sudah mengunjungi pabrik Anda dan lahan untuk pabrik baru sudah siap. Saya kira Anda akan segera membuat kontrak. GH Mobile luar biasa. Ini bahkan bukan perusahaan besar. Sungguh luar biasa Anda akan memulai usaha patungan dengan perusahaan global seperti Limondale Dion. Surat kabar ekonomi sudah meliput tentang usaha patungan kita dengan Limondale Dion. Benarkah? Saya sudah lama tidak membaca koran. Baiklah, saya ucapkan selamat atas usaha patungan ini. Dan saya akan memberikan laporan kepada presiden kita. Perusahaan Mandong dan perusahaan kami sebelumnya. Mulpasaneop telah bekerja sama sejak lama. Kami juga ingin menjaga hubungan seperti itu di masa depan. Saya harap Anda dan presiden perusahaan Mandong memahami situasinya dengan adil. Saya mendengar apa yang Anda katakan, Presiden Go. Gunho menerima telepon dari Min Hyuk Kim dan dia mengatakan dia membuat kontrak dengan pelanggan baru, perusahaan pembuat jendela lain. Apakah Sekang Lee memperkenalkan perusahaan itu lagi? Tidak, sebenarnya, Presiden perusahaan konstruksi Jinsi, Ching Kweo-seon memperkenalkan perusahaan ini kepada kita kali ini. Saya kira hadiah kosmetik yang Anda berikan kepadanya terakhir kali efektif. Haha, aku ragu dia akan melakukan itu demi hadiah. Jadi, saya meminta ibu dan ayah saya untuk membeli kosmetik di toko bebas bea bandara ketika mereka datang ke Tiongkok. Oh, orang tuamu akan segera mengunjungimu di Tiongkok. Mereka akan bertemu dengan orang tua tunanganku di Shanghai. Oh, begitu. Bagus sekali. Ayah dan ibu saya sedang belajar bahasa Mandarin di pusat pembelajaran akhir-akhir ini. Haha, benarkah? Oh, tadinya aku mau memberitahumu. Kami sudah membayar seluruh sisa saldo penyimpanan yang kami beli. Aku belum menyewa satupun penjaga keamanan karena penyimpanan itu saat ini kosong. Oke, pertahankan kerja bagusmu. Auditor internal, Direktur Yun, dan Jong Suk Park kembali dari perjalanan singkat mereka ke Seoul. Auditor internal membuat laporan terlebih dahulu kepada Gunho. Saya telah bertemu dengan Presiden Park di Riverstart Building dan juga dengan manajer akuntansi mereka. Dia mengatur semua informasi yang diperlukan di Excel termasuk hak gadai, uang jaminan, pendapatan sewa, del. Mengingat semua informasi baru yang Anda peroleh, menurut Anda berapa banyak yang perlu kami tawarkan? Jika kami dapat membeli gedung itu dengan harga di bawah 200 miliar won, itu adalah harga yang bagus. Jika kami dapat melakukan itu, kami memerlukan uang tunai sebesar 40 miliar won, karena kami memiliki uang jaminan yang perlu kami pertimbangkan. Apakah menurutmu tidak akan ada masalah dalam menjalankan gedung itu jika kita membeli gedung itu dengan harga di bawah 200 miliar won? Bangunan tersebut memerlukan bunga pinjaman, biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya penyusutan, dan cadangan pemeliharaan. Jika kita mempertimbangkan semua hal di atas, pemilik bangunan akan memperoleh keuntungan dalam kisaran 80 dan 100 juta won setiap bulannya. Sejak itu Anda harus menggunakan uang tunai Anda sebesar 40 miliar won, ini lebih seperti pendapatan bunga dari bank jika Anda menyimpan 40 miliar won itu di bank. Ini sedikit lebih tinggi daripada suku bunga deposito di bank. Jadi saya akan menghasilkan lebih banyak uang jika saya menjalankan pabrik yang menghabiskan biaya 40 miliar won. Yah, kamu perlu mempertimbangkan nilai bangunannya dan harganya akan naik. Kamu juga bisa menaikkan harga sewanya tahun depan. Sangat sulit membandingkannya dengan pabrik hanya dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Menurut Anda, berapa penghasilan pemilik gedung dari penjualan ini? Itulah masalahnya, Pak. Penjualnya akan meminta setidaknya 210 miliar won, agar dia bisa mendapat 10 miliar won. Bagaimana kalau aku menolak harga setinggi itu? Kalau begitu, dia tidak akan menjualnya karena dia tidak akan menghasilkan banyak uang dari penjualan tersebut. Meskipun saat ini dia tidak menghasilkan banyak uang dengan mengelola gedung tersebut, dia juga tidak akan kehilangan uang dengan mempertahankannya. Saya akan memberikan laporan tentang apa yang saya temukan dari perjalanan kemarin.
Direktur Yun berkata sambil memegang selembar kertas. Oke, silahkan. Saya memverifikasi gambar desain bangunan itu dengan Direktur Yo. Saya tidak bisa membawa gambar itu karena bangunan itu masih milik mereka. Itu masuk akal. Saya menemukan retakan di beberapa tempat. Kalau gedung itu kita bebaskan, maka area tersebut harus kita benahi. Kita juga perlu mengganti pagar pembatas di pintu darurat lantai 4. Air bocor di basement, dan itu harus diatasi juga. Selain itu, saya belum melihat masalah lain. Giliran Jong Suk Park yang membuat laporan. Ruang ketel baik-baik saja. Beberapa bel alarm rusak. Mesin di tempat parkir bawah tanah tidak berfungsi. Lift berfungsi dengan baik dan sepertinya mereka baru saja memperbaikinya. Saya tidak melihat area lain untuk diperbaiki. Oke, terima kasih semuanya. Gunho mulai berpikir sambil duduk di kantornya sendirian setelah ketiga pekerja itu meninggalkan kantor. Haruskah aku memperoleh gedung itu dengan 40 miliar won milikku? Gunho menghitung dengan kalkulator elektroniknya. Dia masih belum bisa memutuskan apakah dia harus membeli gedung itu atau tidak. Dia menelepon manajer cabang bank di Gangnam. Jika saya memutuskan untuk membeli sebuah bangunan di kota Sinsa, yang harganya 200 miliar won, bisakah Anda mendukung saya 65% dari harganya? Saya harus mendiskusikannya dengan kantor pusat kami terlebih dahulu sebelum saya dapat memberikan jawabannya. Mengapa kamu tidak berbicara dengan kantor pusatmu dan menghubungiku kembali? Gunho menelepon pemilik gedung. Presiden Park, saya akan memberi Anda 90% dari nilai penilaian. Saya tidak bisa menjual bangunan itu kepada Anda dengan harga segitu. Saya harus mendapatkan sesuatu dari penjualan itu, bukan? Saya tidak bisa memberikan lebih banyak dana. Kalau begitu, kita tidak punya kesepakatan. Oke. Gunho menutup telepon, dan dia sudah lama tidak menelepon Presiden Park. Presiden Park juga belum menelepon Gunho. Gunho menerima telepon dari manajer cabang bank di Gangnam. Saya berbicara dengan kantor pusat kami. Kami dapat meminjamkan Anda 60% dari nilai penilaian bangunan tersebut. Itu artinya saya tidak bisa membeli gedung itu. Sebaliknya, Gangnam Capital yang merupakan salah satu grup kami akan mendukung Anda 5% lainnya. Itu akan menghasilkan 65% pinjaman yang awalnya Anda minta. Modal memberikan pinjaman dengan tingkat bunga tinggi. Itu tidak banyak yang bisa kulakukan mengenai hal itu. Gunho menelepon ketua Lee di kota Cheongdam. Apakah kamu sudah bertemu dengan Presiden Park? Ya, saya menawarinya 90% dari nilai penilaian bangunan itu, dan dia menolak tawaran itu, 90% sudah cukup. Dia tidak boleh meminta lebih dari itu. Dia mungkin ingin membawa gedung itu bersamanya ketika dia meninggal. Katanya, dia tidak akan mendapat uang jika menjual gedungnya dengan harga segitu. Benarkah? Biarkan aku bicara dengannya. Ketua Lee menutup telepon. Gunho pergi ke Seoul untuk bertemu dengan manajer cabang bank di Gangnam. Saya memiliki 40 miliar won di rekening saya. Silakan transfer semuanya ke rekening bank perusahaan GH. Apakah Anda akan membeli gedung dengan nama perusahaan? Saya pikir itu akan lebih baik. Setelah Anda membuat kontrak jual beli gedung, tolong segera beritahu saya. Saya akan menghubungi manajer cabang ibu kota. Terima kasih. Begitu dia keluar dari bank di Gangnam, Gunho menuju ke kantornya di area yang sama. GH Development. Dia merasa kantornya di GH Development kecil setelah dia menghabiskan berhari-hari di kantor besar di kota Jiksan. Para pekerja GH Media datang ke kantor dari kantor sebelah untuk menyapa Gunho. Bagaimana kabarmu semua? Kami sedang mencetak buku Jepang edisi ketiga dan keempat, Orang yang Bangun di Pagi Hari. Buku itu laris manis. Itu terdengar baik. Buku manajemen bisnis yang Anda rekomendasikan dan buku Profesor Jin Wang baik-baik saja. Satu buku Jepang bagus, sedangkan dua buku lainnya kurang bagus. Pendapatan penjualan dari buku yang Anda terbitkan edisi ketiga dan keempat akan menutupi kerugian yang kami timbulkan dari buku-buku lain. Kami tidak hanya memulihkan kerugian kami dari buku itu, tetapi juga akan memberikan pendapatan yang cukup untuk menopang GH Media setidaknya selama 1 tahun. Anda juga akan mendapatkan hasil investasi darinya, Pak. Haha, semuanya melakukan pekerjaan dengan baik. Anda dapat kembali ke kantor Anda dan melanjutkan pekerjaan hebat Anda.
Saya di sini untuk pertemuan penting dengan GH Development. Manajer Kang dan Mes. Jiang Jong merasa gugup ketika Gun Ho mengatakan dia memiliki hal penting untuk dibicarakan dengan GH Development. Setelah semua pekerja GH Media diberhentikan, Gun Ho meminta manajer Kang dan Jiong untuk duduk di meja. Manajer Kang dan Ji yang merasa lebih sulit bersama Gun Ho dibandingkan sebelumnya. Gun Ho terus berbicara sambil tersenyum dan dia ingin memudahkan para pekerjanya di GH Development. Mari kita minum teh sambil mengadakan pertemuan. Jiang dengan cepat membawakan teh hijau. Saya membawa buku bank dari bank besar kita untuk pengembangan GH sementara buku bank untuk biaya operasional perusahaan ada di sini bersama Anda. Manajer Kang dan Ji yang mendengarkan. Saya baru saja menyetor 40 miliar won ke rekening bank GH Development. 40 miliar won. Manajer Kang dan Ji yang ketakutan saat mendengar jumlah 40 miliar won. Mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Saya membawa neraca akun. Manajer Kang, tolong bawa ini dan tingkatkan persediaan modal GH Development seperti itu. Hah, tadi Anda bilang 40 miliar won, Pak. Kami akan mengakuisisi gedung 19 lantai di kota Sinsa. Nilai penilaiannya adalah 230 miliar won dan saat ini saya sedang menegosiasikan harga dengan penjual. Kami akan membeli gedung tersebut atas nama GH Development dengan 40 miliar won ini, dan kami akan membeli gedung tersebut dengan harga 40 miliar won, pinjamkan sisa saldo dari bank. Untuk saat ini, tingkatkan modal saham GH Development dengan tambahan 40 miliar won setelah Anda berbicara dengan konsultan hukum bersertifikat. Ya Pak, manajer Kang dan Ji yang mendapati diri mereka gemetar. Ayo jual Onerumtels kita. Menjual Onerumtels. Ya, dan setorkan hasil penjualan ke rekening bank besar perusahaan kita. Ya Pak, oke, hanya itu yang perlu saya bicarakan dengan Anda hari ini. Saya akan berangkat ke kota Jiksan di kota Cheonan sekarang. Ketika Gun Ho mengakuisisi Mulpasaneop, dia membeli perusahaan itu dengan hutangnya juga. Karena Gun Ho memiliki cukup uang tunai di rekening banknya, dia bisa saja membeli perusahaan itu dan melunasi utangnya, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Tidaklah buruk untuk memiliki sejumlah utang bagi suatu perusahaan karena pemerintah memperlakukan bunga pinjaman sebagai pengeluaran bisnis. GH Mobile melunasi semua hutang Mulpasaneop yang kecil namun mereka masih memiliki hutang yang besar dari pemasok bahan mentah. Gun Ho meyakinkan perusahaan-perusahaan ini bahwa GH Mobile akan membayar utangnya secara bertahap sambil tetap berbisnis dengan mereka. Perusahaan kreditor memahami situasi ini karena mereka mengetahui bahwa Mulpasaneop pernah berada di bawah kurator pengadilan. Namun salah satu perusahaan kreditur tiba-tiba mengajukan gugatan terhadap GH Mobile dan itu adalah Seongil Polymer. Itu adalah perusahaan yang biasanya membeli bahan mentah dari perusahaan besar dan menjualnya ke bisnis lain, lebih seperti perusahaan agen penjualan. Petugas internal membawa dokumen gugatan atas tagihan yang belum dibayar yang diajukan oleh Seongil Polymer dan penyitaan sementara pabrik baru di kota Jiksan. Berapa utang kita pada Seongil Polymer? Harganya 300 juta won. Apakah kamu sudah menelepon mereka untuk membicarakan hal ini? Ya. Dan saya bertanya kepada mereka mengapa mereka mengajukan gugatan terhadap kami mengingat hubungan kami saat ini. Mereka mengatakan bahwa mereka saat ini mengalami kesulitan keuangan dengan bisnisnya. Ini menjadi serius sejak mereka menyita pabrik baru kami. Direktur penjualan memiliki hubungan dekat dengan Presiden Seongil Polymer dan dia juga berbicara dengannya. Direktur penjualan kami mengatakan kepadanya bahwa kami secara bertahap melunasi utangnya dan kami masih melakukan bisnis bersama. Dan dia tidak mengerti mengapa Seongil Polymer mengajukan gugatan dalam situasi ini. Apa tanggapannya? Mereka mengatakan bahwa keuangan mereka tidak baik dan mereka belum membayar pekerjanya untuk sementara waktu, jadi mereka membutuhkan uang sekarang. Bisakah kita melunasi 300 juta won mereka sekarang? Bisa, tapi kami harus menunda pembayaran pekerja kami. Meskipun kinerja kami lebih baik, kami masih belum memiliki cukup dana. Kami juga tidak bisa meminjam uang tambahan dari bank. Pinjaman kami dengan bank mencapai jumlah maksimum yang mereka izinkan. Satu-satunya cara yang terpikir oleh saya adalah mendapatkan uang tunai untuk digunakan sementara dengan cepat, tapi itu sangat berisiko. Kita hanya perlu membayar tingkat bunga yang sedikit lebih tinggi untuk penggunaan uang tunai, bukan?
Bukan hanya itu konsekuensi yang perlu kita perhatikan. Begitu kita melunasi utang Seongnil Polymer, perusahaan kreditur lain akan meminta hal yang sama. Mereka akan meminta kita memperlakukan mereka setara dengan Seongnil Polymer. Bagaimana jika kita membiarkannya saja? Jika penggugat menang, pengadilan akan mengeluarkan perintah pembayaran, lalu mereka akan memaksa kami untuk membayar. Apakah itu berarti mereka akan menyita mesin atau mobil perusahaan kita? Mereka mungkin akan menyita piutang seperti pembayaran yang kami harapkan diterima dari pelanggan utama kami. S-Group atau perusahaan mandong, daripada peralatan atau mobil kami. Selain itu, karena mereka telah menyita pabrik kami, mereka dapat meminta untuk menjualnya, untuk dijual. Karena 300 juta won, pabrik kami bisa dijual senilai 7 miliar won. Benar, mengingat harga tanah dan biaya pembangunan gedung baru kami, setidaknya bernilai 7 miliar won. Banyak perusahaan bangkrut karena sejumlah kecil uang yang tidak dapat mereka bayarkan dalam waktu tertentu. Apa saran Anda, Tuan Auditor Internal? Aku akan mengulur waktu untuk saat ini. Apa rencanamu melakukan itu? Saya akan mengajukan keberatan ke pengadilan, dan memberitahu mereka bahwa Seongnil Polymer dan perusahaan kami, GH Mobile sudah menyetujui rencana pembayaran cicilan atas hutang yang ada, namun kini mereka secara tidak wajar meminta kami untuk membayar seluruh jumlah hutang tersebut dengan mengajukan gugatan. Itu tidak adil. Jika kami melakukan hal tersebut, hakim akan memutuskan bahwa ada sesuatu yang perlu disengketakan dan dia akan memerintahkan persidangan. Tepat sekali. Sementara kami melanjutkan uji coba dan mengulur waktu, kami akan terus berusaha meyakinkan Presiden Seongnil Polymer. Begitu. Saya akan berbicara dengan Presiden Seongnil Polymer terlebih dahulu. Itu ide yang bagus, Tuan. Saya kira akan lebih efektif jika Anda, sebagai Presiden pemilik, berbicara langsung dengannya, daripada salah satu direktur yang menemuinya. Saya mengerti maksud Anda. Saya akan mengunjungi Seongnil Polymer bersama manajer kami di tim pembelian. Karena kami perlu mengajukan keberatan ke pengadilan dalam waktu 2 minggu, saya akan mulai menyiapkan dokumen yang diperlukan. Kedengarannya bagus. Gunho memikirkan Seongnil Polymer dan presidennya. Presiden mereka berwajah bulat. Dia tampak seperti pria yang sungguh-sungguh. Saya tidak mengerti mengapa dia melakukan hal seperti itu. Gunho berpikir pasti ada alasan untuk ini. Gunho meminta manajer di tim pembelian. Sudah berapa lama kita berbisnis dengan Seongnil Polymer? Jika kita menghitung hari-hari Mulpasantop, sudah lebih dari 10 tahun sejak kami mulai bekerja dengan mereka. Saya sangat dekat dengan Presiden Seongnil Polymer, dan kami saling memanggil sebagai kakak dan adik. Ketika saya mendengar tentang gugatan mereka terhadap perusahaan kami, saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan melanjutkan hubungan dekat kami dengannya dan saya sangat kesal. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan tidak banyak yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Jika mereka membutuhkan uang, mereka bisa saja datang kepada kami dan mencoba mencari solusi, namun mereka malah mengajukan gugatan terhadap kami. Benar, aku tidak mengerti kenapa dia melakukan itu. Dia sama sekali tidak seperti itu. Aku terkejut dengan tindakannya kali ini. Yah, kurasa kamu tidak bisa benar-benar mengenal seseorang. Berapa besar perusahaan itu? Presiden Seongnil Polymer adalah saudara ipar dari wakil presiden grup Hanyung. Seongnil Polymer mengambil bahan mentah Hanyung Chemical dan menjualnya. Pendapatan penjualan tahunan mereka sekitar 8 miliar won. Mereka memiliki 30 karyawan. Mereka sebenarnya adalah perusahaan yang cukup besar. Perusahaan pelanggan mereka biasanya adalah perusahaan kecil kecuali kami dan Eknopak. Gunho ketakutan. Apakah kamu baru saja mengatakan Eknopak? Ya, itu adalah perusahaan terdaftar KOSDAQ yang berlokasi di kota Jinwi, kota Pyeongtaek. Seongnil Polymer menjual produknya ke Eknopak sekitar 300 juta won, dan ke perusahaan kami, sekitar 100 juta won. Gunho menggigit bibirnya. Itu adalah Presiden Eknopak. Kemungkinan besar Presiden Eknopak berjanji kepada Seongnil Polymer bahwa mereka akan membeli lebih banyak produk mereka dan meminta mereka untuk mengajukan gugatan terhadap GH Mobile sebagai imbalannya. Dia benar-benar pengecut. Manajer tim pembelian mengira Gunho menyebut Presiden Seongnil Polymer sebagai pengecut, dan dia setuju dengan Gunho. Presiden Seongnil Polymer benar-benar pengecut. Dia bertindak kotor.
Mari kita atur pertemuan dengan Presiden Seongil Polymer dalam waktu dekat dan Anda akan ikut dengan saya untuk bertemu dengannya. Ya Pak, manajer tim pembelian membungkuk kepada Gun Ho dan meninggalkan kantornya. Gun Ho menerima telepon dari ketua Lee dari kota Cheongdam. Apakah Anda bisa hadir besok? Saya sudah membuat janji dengan Presiden Park besok malam. Kemana aku harus pergi? Datanglah ke bar di kota Hanam. Tapi kamu harus mentraktir kami. Tentu saja, Tuan. Saya akan ke sana besok. Jangan terlambat. Ya, Tuan. Bolehkah saya membawa teman? Temanmu, siapa? Manajer Taman Jongsuk. Itu bukan ide yang bagus tidak, Tuan. Bukan Jongsuk, tapi saya akan datang dengan pengacara dari Kim Jong. Oh, seorang pengacara. Kedengarannya bagus. Kita mungkin harus membicarakan beberapa hal hukum sebelum membuat kontrak. Tentu, bawa dia bersamamu. Terima kasih. Gun Ho menelepon ke pengacara Yang Jin Kim. Hei, ini aku, Gun Ho Go. Kamu sudah lama tidak meneleponku. Sepertinya kamu baik-baik saja di kota Jiksan. Semuanya sama, apakah itu Seoul atau kota Jiksan? Saya pikir akan memakan waktu yang sama dari kantor Anda di area gerbang Gwanghwamun ke stasiun Gangnam dan dari tempat saya di kota Jiksan ke stasiun Gangnam. Apakah begitu? Mari kita bertemu di kota Hanam besok. Nah, karena kota Hanam lebih jauh dari stasiun Gangnam, maka akan memakan waktu lebih lama dari tempatku. Kenapa? Apakah kamu punya kabar baik? Saya membeli sebuah bangunan. Itu adalah bangunan 19 lantai di jalan utama kota Sinsa. Mengakuisisi gedung. Wow, kamu kaya sekali. Saya membutuhkan Anda di kota Hanam besok. Saya ingin Anda meninjau kontrak dan memeriksa kemungkinan masalah hukum. Saya memerlukan konsultasi Anda. Apakah kamu meminta pengacara atau teman? Tentu saja, saya meminta Anda sebagai pengacara. Saya akan membayar Anda biaya hukum. Tentu, saya pasti akan berada di sana. Janjinya jam 7 malam. Kita akan bertemu dengan orang-orang tua, jadi kamu harus tiba di sana setidaknya 10 menit lebih awal. Keesokan harinya, Gun Ho meninggalkan mobilnya di Tower Palace miliknya di kota Dogok dan naik taksi menuju kota Hanam. Ketika dia sampai di pintu depan bar, penjaga keluar dan menyapa Gun Ho. Yang di tengah membungkuk 90 derajat kepada Gun Ho. Saudaraku, selamat datang di Pine. Oh, ketua tim keamanan Tae Yang Im. Bagaimana kabarmu? Gun Ho menepuk punggungnya dan penjaga itu menundukkan kepalanya. Terima kasih sudah mengingat namaku, kakak. Apakah mereka sudah sampai? Belum, benar-benar. Ketika mereka mendengar pelanggan lain masuk ke bar, para penjaga berlari ke pintu depan. Itu bukan pimpinan Lee dari kota Cheongdam atau Presiden Park, pemilik gedung di kota Sinsa. Itu adalah beberapa pria paruh baya lainnya. Tuan Menteri, selamat datang di Pine. Tuan anggota Kongres, sudah lama tidak bertemu. Silakan masuk. Gun Ho dapat menebak bahwa mereka adalah pejabat tinggi pemerintah dengan mendengarkan penjaga berbicara dengan pelanggan tersebut. Menteri dan anggota Kongres melirik Gun Ho sebelum mereka memasuki bar. Nona yang keluar dan mulai membuat keributan. Presiden Go, selamat datang. Pengacara Kim sudah menunggu Anda di sini. Presiden Park dan pimpinan Lee akan segera tiba. Silakan lewat sini. Terima kasih, Nona Yang. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya, tetapi luangkan waktu Anda bersama tamu-tamu lain. Sepertinya Anda akan kedatangan pejabat tinggi hari ini. Hahaha. Klien dengan peringkat tertinggi di bar kami adalah Anda, Presiden Go. Anda membeli lebih banyak daripada siapapun di bar kami di antara pelanggan lainnya. Gun Ho memasuki ruangan yang ditunjukkan Mes Yang. Pengacara Kim sedang menonton TV di kamar, dan dia berdiri ketika melihat Gun Ho memasuki ruangan. Kamu datang lebih awal. Tidak, aku baru saja tiba. Ayo duduk. Seberapa besar bangunan yang ingin Anda peroleh? Total luas lantainya 4.200 pyung dan tanahnya 270 pyung. Saya membawa registrasi real estate. Rasio cakupan bangunannya 80%. Saya tidak yakin apakah itu termasuk basement. Yah, itu tidak masalah. Berapa nilai penilaiannya? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.